Saya nggak mau menjadi diperbudak menjadi tontonan gratis yang menjadi lebih kontroversial, misalnya berantem mulut, jadi merendahkan perempuan. Saya nggak mau. Mbak Elsa laporkan kembali nggak? Mungkin Ya, dengan perbuatan tidak menyenangkan. iya, atau itu apa? sebetulnya kalau saya laporkan ya udah jelas. Saya kan udah tahu kalau saya punya permasalahan, lapor ke sana itu bikin saya repot ke sana kemari ke sana kemari, dan saya percaya sekali bahwa Tuhan tuh pasti melindungi orang baik. Iya, Mbak Elsa membuktikan kesuksesan Mbak Elsa itu dari prestasi ya? Dan saya kan memang pekerjaan saya bukan lawyer aja, saya juga mengajar. Ya, udah sampai sekarang jabatan saya udah lektor kepala, tinggal pengajuan untuk guru besar. Insya Allah mohon doanya semua supaya saya bisa selesai, bisa jadi profesor tahun depan. Amin, amin. Dan saya merasa bangga punya kesempatan bisa memberikan presentasi di universitas nomor 1 di dunia. Ya mungkin orang lain belum tentu seperti saya bisa dapat seperti saya. Di satu sisi dapat hinaan ini, di satu sisi dikasih itu. Jadi bagi saya udahlah balance aja. Balance saja. Dan hiburan saya di situ. Dan juga di samping itu saya ada perusahaan-perusahaan yang ditangani anak saya ya untuk penghidupan tambahan penghasilan. Jadi karena itu saya karena ada penghasilan lain sehingga saya nggak pernah memforsir untuk klien-klien yang nggak mampu harus bayar atau dengan cara yang tidak baik gitu. Karena memang saya ngelihat juga di Indonesia itu kan pro dan kontra tentang pengacara itu banyak banget ya. Mungkin yang udah digambarkan itu yang high profile, yang apa itu yang mungkin pro kontranya banyak gitu. Saya ngeliat juga banyak orang yang Mbak Elsa itu bantu tanpa mempertanyakan bayaran. Jadi kalau bisa bantu, Mbak Elsa bantu aja kayak gitu. Nah ini salah satu sumber rezeki juga sebenarnya. Iya. Ketika kita membantu orang dari sisi sini, ya ibaratnya Allah memberikan lagi masukan yang lebih besar kan, kayak gitu. Memang kita mungkin bukan cita-cita saya menjadi orang kaya yang menjadi ratu sejagat gitu, bisa kemana-mana kayak raja. Nggak mungkin, saya nggak punya cita-cita seperti itu. Intinya sih kalau pekerjaan itu dijadikan sebuah ibadah, iya, akan lebih nikmat. Betul, jadi iya, seneng, happy, enjoy gitu loh. Enjoy, betul. Kita doakan pokoknya jadi profesor, bisa ngajar keliling dunia ya. Iya. Gitu. Nah kemudian dengar-dengar ini ada kehidupan baru nih Mbak Elsa nih. Oh iya. Iya, apa tuh kehidupan barunya tuh? Ya, kita biasa ada cobaan hidup ya dalam keluarga. Saya nggak ngerti apakah karena memang kesibukan saya sehingga terjadi perselingkuhan dari suami saya. Sebetulnya saya berusaha mempertahankan ini sudah sekitar 10 tahun saya tahan ya untuk jangan sampai terjadi keretakan. Tapi kelihatannya ini makin menjadi-jadi dan tadinya bilangnya tidak melakukan sesuatu hal, akhirnya ibu saya dan keluarga saya mengetahui hal ini sehingga saya nggak bisa terima hal ini ya, karena saya merasa sudah berjuang, sudah mempertahankan dengan baik tapi tetap dihianati. Akhirnya anak saya membantu saya untuk penyelesaian ini karena saya nggak sanggup lagi untuk itu. Kalau enggak bisa emosi apa, jadi anak saya menyelesaikan ini. Terjadi satu perceraian di mana dia permintaannya karena dia mungkin malu ya, dia yang selingkuh, permintaannya untuk tidak expose. Tapi statusnya tetap kawin. Walaupun udah bercerai. Bagi saya udah nggak kawin seumur hidup nggak apa-apa, itu udah tekad saya. Nah terus dia menikah April lah 2018. Bagi saya udah nggak usah dipikirin lah. Nah ini yang di luar dugaan saya, tiba-tiba ada seseorang dari Moskow datang, ibunya Itali, bapaknya
Tunisia datang ke Indonesia, tadinya ada suatu bisnis tertentu ya dengan teman saya yang memerlukan lawyer, akhirnya saya kerjain. Besoknya dia bilang temannya dari Belanda mau datang, sehingga dia menemani temannya. Nah di situ dia tiap hari ke kantor, ini pokoknya tiap hari pasti dia ke kantor ada. Apakah pagi, apa sore, apa siang, itu selalu ada, sehingga sering interaksi kan. Kemudian saya bercerita saya mau umroh November, dari November kemudian 2 hari di Indonesia saya akan ke London untuk presentasi di Cambridge. Nah di situ baru dia bilang, oh ya nanti dia mau ikut nyusul. Nah saya bilang nyusul untuk apa sebenarnya gitu. Ya supaya lebih dekat. Nah emangnya sekarang nggak dekat? Saya bilang kan memang tiap hari ketemu. Ya enggak, saya menjaga karena baru dia tahu ternyata kamu orang terkenal, nggak boleh sama urusan sama ini orang nih mau ngomong apa ya, bingung. Nah tapi saya cuek-cuek aja. Tapi waktu ke Bandung itu dia ulangi lagi ngomong. Saya bilang, wah kamu nggak usah ke London. Saya bilang nggak boleh. Terus kamu orang asing, orang bule itu kehidupannya bebas. Saya nggak bisa. Saya bilang masyarakat Indonesia nggak akan lihat saya sama kamu, tetapi Tuhan kan lihat. Saya kan baru pulang umroh dalam keadaan suci, terus tiba-tiba ada hal-hal yang tidak baik. Saya bilang kecuali saya bilang gitu, kecuali kamu suami saya atau menikah dengan saya, itu nggak ada masalah. Terus dia langsung bilang, iya saya mau menikah. Lah saya kan kaget. Benar kamu menikah, gimana caranya? Nah disitulah mulai banyak hal-hal lucu gitu. Terus saya kan ketawa-ketawa tuh, saya telepon Lia, asisten rumah tangga saya, yang seperti kepala rumah tangga saya lah. Bagaimana pendapat kamu kalau saya ada yang mau menikah sama saya? Siapa? Itu Clay. Saya di Bandung. Ya nggak apa-apa Bu. Loh kok nggak apa-apa? Sebenarnya ini gimana ceritanya? Loh dia gimana ceritanya, dia tuh nggak bisa bahasa Indonesia. Saya bilang kan dia baru berapa hari. Terus saya berusaha untuk ijab kabul tuh pakai bahasa Inggris, itu kan bego juga kan. Jadi nggak ada ritualnya sih, bahasa Inggris nggak bagus, aku bilang. Terus saya bilang, kamu kalau bahasa Arab kamu bisa? Oh iya kan saya bisa bahasa Arab. Oh ya udah, saya langsung, dia bisa 8 bahasa loh. Terus saya telepon dia, cariin penghulu yang bisa bahasa Arab, saya bilang gitu. Oh bisa, dari Surabaya, keluarganya dia semua bisa bahasa Arab. Langsung datang, hari baik kan? Kapan? Saya bilang gitu. Hari Minggu loh. Hari ini hari Kamis. Pakai baju apa? Gimana? Nggak sampai hari Kamis. Jumat Sabtu. Iya. Nggak sampai kan 2 hari persiapan kan. Persiapan 2 hari. Nggak ada baju dia. Terus dia cari-cari, ada baju putih. Sempit. Dia bilang gampang 1 hari digedein. Terus ada baju di sini, bursa sajadah ini baju silk putih, udah deh itu aja dipakai. Dia tadi mau pakai gamis, aduh terlalu Arab banget dan dia juga bukan Arab kan. Nah akhirnya ya hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 kita menikah secara agama, dan dibikin satu seperti berita acara lah pernikahan itu. Tamu-tamu juga banyak. Tadi kan sempat kita video call sama Clay juga, dia kelihatan juga kayaknya orang memang sayang, baik, luar biasa. Salah lah, nanti ini yang terakhir saya nanti sampai akhir hayat lah. Kita doakan, kita doakan. Jadi begitu hari ini kita bincang-bincang sama pengacara kondang Elsa Syarif, yang pasti saya akan minta penonton kita juga untuk mendoakan 2 hal. Pertama, cepat selesai program untuk gelar profesornya ya. Mohon doa ya. Karena itu bisa berbagi ilmu. Kedua, langgeng ya, dengan rumah tangga baru ini kita doakan langgeng. Yang ketiga, sehat, sukses selalu kan. Dan kalau bisa makin banyak bantu orang-orang yang butuh bantuan, tetap dijalankan Mbak Elsa. Amin. Karena jujur di Indonesia ini kita lihat hukum itu masih pincang. Jadi kebanyakan mereka tuh ngalah karena mereka tahu sebelum mereka menghubungi pengacara, mereka lihat lawannya, wah ini lawan saya lebih hebat. Udahlah ngapain? Katanya kalau berpengacara itu gara-gara ayam hilang nanti bisa
kambing juga ikut hilang misalnya, atau ada istilahnya lah kalau nggak Bisa salah. juga memang lawyernya itu tidak jujur, sehingga dia bisa mengundurkan diri karena dibayar di pihak lawan untuk mundur. Oh ya, ini saya pernah dengar ada lawyer yang bermain di dua kaki. Jadi di sini dia negosiasi ambil duit, di sini negosiasi ambil duit juga, gitu. Tapi ujung-ujungnya itu nggak bagus. Itu bisa, karena itu kan orang berperkara tuh nasib ya. Iya. Nah kalau kita perlakukan begitu, kita imbasnya nggak bagus. Iya, betul. Tapi Tuhan itu selalu bukan di akhirat aja, untuk memberi pembelajaran kepada orang lain di dunia, mereka akan mereka akan dapatkan di dunia juga. Ada hisapnya, dan saya salah satu orang yang sangat percaya dengan tabur tuai, dengan hukum karma. Saya percaya. Kalau kita udah serahkan kepada Tuhan, kita sudah hilang beban kita. Nggak perlu kita dendam, nggak perlu. Satu hal juga, banyak kita dinasihatin orang, udah kamu ikhlas aja. Emang ikhlas itu mudah diucapkan, tapi susah dijalankan. Nah, ilmu ikhlas itu yang bisa jalankan itu luar biasa. Justru itu, saya merasa ini mungkin bisa disampaikan kepada publik ya. Saya tuh kalau misalnya masih marah, masih benci, masih dendam, masih ngumpat-ngumpat, itu orang selamat. Selamat ya. Tapi kalau saya udah bilang saya udah ikhlas dan saya nggak mikirin itu, nggak berapa lama kena. Dan itu bukan sekali saya alami, pasti kena. Nah ini menarik nih. Nah, jadi kita lupakan aja gitu. Tapi memang susah. Iya. Saya bisa 1 tahun, 2 tahun baru bisa lupa. Nah ini ilmu baru buat saya juga. Jadi penonton gini, kalau mau balas dendam sama orang yang kita nggak suka, nggak bakalan. Ikhlasin aja ya. Ya bukan, maksudnya kalau kita masih ada mau dendam, mau supaya dia celaka, mau kita masih marah, itu orang tuh selamat. Begitu kita ikhlas, kita udah lupa, tiba-tiba dia celaka sendiri. Jadi artinya itu ilmu ikhlas yang kita gunakan. Balaslah dengan ilmu ikhlas. Kurang lebih seperti itu ya. Betul. Nah ini buat saya ilmu baru juga nih. Kalau kita ngomong ikhlas, itu kadang-kadang bohong kita. Kita baru tahu kita ikhlas jika kita melupakan hal itu. Betul. Satu hal lagi yang menarik mungkin buat penonton kita itu adalah beda yang sangat tipis itu antara marah dan benci. Kadang orang tidak menyadari dia marah tapi ada kebencian. Nah ini yang berbahaya. Nah itu nggak boleh. Nah kita mesti membedakan marah. Kalau kita marah sama anak-anak kita, apa kita benci? Enggak kan? Enggak. Marah namanya. Ingin mendidik, kita marah, kita gunakan sedikit emosi, tapi kita tahu ini baik, misalnya untuk mendidik. Nah kadang marah itu kita campur dengan rasa benci yang kita sendiri tidak menyadari. Akibatnya kita yang kena penyakit. Betul. Berbalik. Nah ini banyak orang yang nggak tahu bedanya marah sama benci. Orang pikir benci itu marah, marah itu benci. Padahal itu dua hal yang harusnya bisa kita kendalikan dengan cara yang berbeda sih sebenarnya. Kita sebetulnya jangan ada kebencian karena merugikan kita. Betul. Merugikan karena dia orang itu benci dan kita jadi sakit. Jadi saya nggak mau menyakitkan diri saya. Betul. Misalnya orang benci sama kita, ya udahlah terserah. Yang penting saya sudah berbuat baik sama dia, tapi dia tetap mau benci sama kita, kan kita nggak bisa rubah kebencian dia kepada kita. Betul. Yang penting kita tidak berbuat jahat sama orang lain. Betul. Nah ini semua kita ambil hikmahnya penonton. Saya terima kasih Mbak Elsa. Sama-sama. Ini kantornya Mbak Elsa ini ciri khas nih. Ini kantornya sangat luas, besar di daerah Menteng sini. Dan kalau mau tahu kita berada di kantornya Mbak Elsa, ini ada kereta api lewat bentar-bentar. Jadi kantornya di samping kereta api ini. Terima kasih banyak loh Mbak Elsa. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran juga buat penonton kita. Bisa bermanfaat. Iya, dan saya juga terima kasih udah diundang ke kantornya yang mewah ini. Ya, semoga kita punya silaturahim ini selalu kita jaga ya. Karena saya berteman sama Mbak Elsa udah 20 tahun, mudah-mudahan langgeng sampai selamanya. Kita bisa berteman terus. Gitu loh Mbak Elsa ya. Makasih ya. Oke, penonton jangan lupa ya subscribe, like, share, karena di sini pasti banyak materi-materi yang berguna buat kalian semua. Ambil pembelajaran. Kita udah tahu lah jam terbangnya Mbak Elsa ini adalah seorang pengacara sukses. Banyak sisi baiknya, banyak sisi perjuangannya, dan masih banyak mimpi-mimpinya Mbak Elsa yang akan sedang diraih, dan mudah-mudahan sebentar lagi
bisa menjadi profesor untuk mengajar gitu. Itu kita doakan Amin, selalu. amin, Ya, amin. sampai ketemu lagi di success story berikutnya. If I can do it, you can do it too. You can do it also, betul.